Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Dr. Yusuf Susanto. Yang kesempatan kali ini nanti kita akan mengambil tema atau judul kenali asma dan tips mengatasinya. Nah, para pemirsa sekalian, banyak penderita pada masyarakat yang mengalami gejala sesak napas atau dalam bahasa lainnya mengi, tetapi tidak mengetahui. Nah, lebih jelasnya mari kita ikuti penjelasan Dr. Yusuf Susanto. Baik dok, ini ada beberapa pertanyaan ini dari masyarakat ya. Sebenarnya apa sih dok sakit asma itu? Wah, ya Kang Anto, ini sakit asma ini memang banyak diderita oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia saja ya, tapi di seluruh dunia. Ya, benar. Prevalensi asma itu di beberapa daerah memang berbeda-beda, namun angka ini ya cukup dikatakan bisa cukup tinggi seperti itu ya. Nah, asma itu apa? Ya, asma itu merupakan suatu penyakit yang berupa sesak. Jadi atau bisa kita katakan di dunia medis atau di dunia kesehatannya, sakit asma merupakan penyempitan dari saluran pernapasan bagian bawah. Ya, di bagian bawah ini saluran pernapasannya ada trachea, bronchus, bronchiolus. Jadi di area bronchus itu biasanya mengalami penyempitan. Itu. Salurannya ya? Iya, salurannya mengalami penyempitan. Nah ini apa namanya disebabkan oleh apa? Ya disebabkan oleh tadi biasanya orang tersebut sensitif terhadap sesuatu zat atau barang, seperti sensitif terhadap debu, sensitif terhadap udara dingin, sehingga mengalami penyempitan pada saluran pernapasan bagian bawahnya. Sehingga menyebabkan sesak. Kalau sempit kan jadinya sesak. Kemudian gejala umum ini dok, gejala umum penderita asma ini ya. apa gitu kan? Apalagi sekarang ada corona ini. Wah, iya ini benar sekali nih. Ini bagaimana cara nanti membedakan? Tapi gejala umum dulu, gejala umum. Ya. Oke, Kang Anto. Jadi pertanyaannya bagus sekali, yaitu mengenai gejala umum dari asma. Ini penting sekali untuk kita mengenali gejala asma sehingga nanti kita bisa menanganinya seperti itu. Nah, gejala umum dari asma ialah pertama, sensasi atau rasa sesak di bagian dada atau rongga dada. Ampek gitu, beda nggak? Beda. Bukan cenderung ya? Bukan ampek, tapi sesak. Jadi untuk tarik nafas itu seperti paru-paru itu tidak bisa menghirup oksigen. Itu ya tadi diakibatkan oleh penyempitan dari saluran pernapasan bagian bawah. Nah, kemudian selain sesak biasanya apa? Seringnya diikuti atau awalnya sebelum sesak biasanya batuk dulu. Batuk pilek beberapa hari terus kadang sesak. Atau langsung sesak bisa, terus disertai batuk. Seringnya itu sesak dan juga batuk. Kemudian gejala-gejala lainnya tidak khas. Ada flu, kemudian beberapa ada yang demam. Namun kalau asma murni itu jarang sekali demam. Itu ada penyakit lain biasanya kalau demam. Nah, untuk tadi membedakan ya antara asma dan corona COVID. Karena COVID soalnya gejalanya juga ada sesak napas. Kalau asma itu gejala utamanya adalah biasanya dia sesak. Kalau COVID itu gejala utama biasanya seringnya malah demam. Nah, karena penyebab asma dan COVID berbeda. Asma memang karena tubuh ada sensitivitas terhadap suatu zat yang menyebabkan alergi. Kalau yang COVID itu ada infeksi dari virus COVID, sehingga gejala utama dari virus COVID paling sering adalah demam, kemudian batuk pilek, kemudian baru beberapa yang berat sesak. Tapi kalau gejala ringan atau sedang jarang sesak. Yang gejala-gejala berat itu sesak nafas seperti itu. Jadi kalau aku sekarang kok sesek, jangan-jangan COVID. Jangan-jangan COVID. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah
terlalu khawatir. Kalau kita sudah mempunyai asma terus itu kambuh, itu biasanya memang asma. Tapi kalau tidak punya sakit apa-apa tapi tiba-tiba sesak dan demam, itu perlu diwaspadai seperti itu. Iya, iya. Anu Dok, bisakah ini kalau orang penderita asma yang kebetulan sudah sering kambuh gitu ya, terus kemudian kecapean gitu, kecapean itu bisa nggak memicu kambuhnya asma itu? Oke, baik Ustaz. Jadi baik Kang Anto, jadi memang gejalanya banyak sekali. Paling sering itu tadi alergen, zat alergen. Kalau kecapean itu tidak tidak terlalu mempengaruhi dari asma itu sendiri. Berpengaruh tetapi tidak signifikan seperti itu ya. Sehingga bisa dikatakan kalau kecapean aja biasanya tidak menimbulkan asma. Oke, baik Kang Anto, ini yang sangat penting ya, para pemirsa sekalian, bagaimana cara kita mengantisipasi atau mencegah, dan juga bagaimana cara untuk tips mengobati asma ini sendiri. Baik, untuk asma ini sendiri biasanya sering terjadi pada anak-anak ya. Nanti seiring usia dewasa biasanya mulai jarang kambuh, namun kadang masih kambuh. Nah, tips utama Bapak Ibu sekalian, pemirsa-pemirsa channel Kang Anto sekalian, tips yang paling penting ialah menghindari paparan alergi. Ya, umpamanya Bapak Ibu punya alergi dingin, ya dihindari dingin, pakai selimut, nggak usah jalan malam-malam gitu ya. Kalau punya alergi debu, dihindari debu. Kalau ada alergi lainnya seperti makanan, dihindari makanan yang membawa alergi. Sehingga jika Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian mempunyai asma dan pemicunya bisa dihindari, yaitu alergi-alergi tadi, maka insya Allah asmanya tidak kambuh. Seperti itu. Terima kasih dokter. Tadi ada kelupaan ini dok. Iya, apa Dok? Kalau kambuh gitu ya, kambuh. Terus pertolongan pertama itu kan biasanya kita gugup ini, panik karena udah sesek napas, lebih-lebih tidak ada temannya. Ini untuk berusaha bisa menolong diri sendiri atau orang lain mungkin yang ingin menolong gimana? Ya, ini juga tak kalah penting, penanganan awal atau utama dari penanganan pertama pada serangan asma ya, serangan asma. Jadi penanganan pertama ialah sebisa mungkin kita yang mengalami asma, Bapak Ibu sekalian, jika di rumah ada yang mempunyai penyakit asma, pas kambuh Bapak Ibu sekalian, pertama jangan panik. Ya. Relax, tenang. Relax ya. Berusaha relax. Relax, pikiran ditenangkan. Kenapa harus relax? Karena nanti kalau tidak relax itu biasanya semakin pikiran semakin stres sehingga memicu semakin beratnya asma. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa gunakan tips ini, yaitu apa? Kita tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam, yakin bahwa asmanya bisa sembuh. Paling enggak Bapak Ibu bisa lakukan beberapa kali. Nafas dalam, panjang, hembuskan. Nafas dalam, panjang, hembuskan. Nah, tips itu biasanya bisa mengurangi asma. Yang kemudian dihindari alergen. Umpamanya Bapak Ibu habis mandi air dingin, biasanya kambuh asmanya. Ya sudah, Bapak Ibu bisa menghangatkan diri ya, pakai selimut tebal. Ya. Atau ada di sekitar rumah ada asap, Bapak Ibu bisa menghindari asap tersebut sehingga supaya asmanya tidak semakin parah, seperti itu. Nah, jika dengan tips-tips tersebut belum membaik Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu datang ke layanan kesehatan terdekat. Ya, seperti itu Kang Anto ya. Oke. Alhamdulillah dokter, terima kasih penjelasannya. Ini sudah gamblang ya. Ya, sama-sama. Nanti semoga masyarakat bisa teredukasi, amin. tambah pengetahuan, sehingga kalau terjadi di masyarakat mereka tidak panik, tidak gugup, dan itu pertolongan ya, termasuk pertolongan benar. Ya, terima kasih. Sama-sama, dan Kang Anto. para pemirsa sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yusuf. Mari kita jaga kesehatan kita supaya kita sehat, lingkungan kita sehat, dan produktivitas kita meningkat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.